belikan teh Manggata ya. Manggata aja. Rutin tiap hari. Yang kedua, belikan teh Manggata ya. Manggata aja. Rutin tiap hari. Yang kedua, 1 minggu 2-3 kali konsumsi air kelapa. Air kelapa. Iya. Kalau boleh ndak usah es, ndak usah gula. Iya, itu sering batuk dulu dengan plek paru juga. Itu batuk-batuk, kalau batuk kan kalau lagi kumat tuh ini nggak bisa ngerasa itu pahit apa rasa makanan kayak Gini, gitu Pak. kalau sudah pernah punya plek, batuk menaun. Iya, itu terus selamanya itu itu terus Pak penyakitnya. Untuk mencegah supaya tidak jadi penyakit karena masih anak-anak kan. Iya, iya. Sering-sering konsumsi Barevit dicampur dengan susu Bu ya. Iya, Barevit sama susu. Barevit sama susu 1 minggu 2-3 kali mau tidur. Iya, itu perlu MPW 5 nggak? Nggak perlu. Masih anak muda. Iya, sayuran yang paling bagus sama katu boleh, brokoli hijau bagus. Oh gitu. Terus yang anak nomor 2 itu habis dirawat DP itu udah sebulan gitu ya Pak, tapi masih pusing aja, kayaknya kepalanya itu selalu digeletakin, pusing nggak sembuh-sembuh gitu. Ini Bapak Ibu ya, kalau punya ini katanya Ponorogo kan lagi wabah demam berdarah. Iya. Saya minta tolong, kalau mau cepat sembuh dan tidak ada resiko, begini. Ini saya kasih tahu, kemarin di Mojokerto juga jadi wabah juga kan demam berdarah. Belikan mensi Bapak Ibu, carikan rumput patian kebo. Rumput patian kebo ambil 5 batang, akar dengan batang, dicuci bersih, di blender dengan 1 botol mensi, dimasukkan lagi, diminum. Rata-rata kalau di Mojokerto kemarin cuma minum 5 sendok sudah pulang Bapak Ibu. 5 sendok itu begini loh, sekarang 1 hari suruh minum 3 kali ya, pagi, siang, malam, besok pagi minum lagi, siang minum, sudah pulang. Kemarin ya Kak Epoh di Mojokerto begini, ada pasien 3 gitu ya, dari 3 pasien ini 2 minum mensi sama patian kebo, yang 2 ini sekarang minum, besok siang sudah pulang, yang 1 sampai kritis, sampai sudah tambah darah, sampai transfusi, sampai akhirnya kritis. Akhirnya dia baru cari produknya, setelah dia cari dia dapat, sama minum 2 hari terus pulang lagi. Jadi saya minta tolong kalau ada tetangganya sakit, kalau mau suruh carikan mensi sama patian kebo. Seandainya rumahnya jauh dari depo, tidak ada mensi, carikan rumput patian kebo aja direbus, cuman buatnya lebih repot gitu aja. Direbus, minum airnya pagi, siang, malam, sampai besok pagi sama siang gitu ya. Minta tolong diajari supaya kenapa Bapak Ibu, kalau sampai terlambat penanganan, kalau orang DB ya bisa meninggal. Iya, saya juga mata juga ini kabur, nggak bisa ngelihat gitu. Maksudnya kabur. Karena dari makanannya tadi. Oh gitu ya Kalau Pak. perutnya sudah baik, makanannya akan pulih. Oh gitu. Kalau mie Empro-nya perlu nggak Pak? Kemarin saya minum Empro enakan gitu. Kalau Empro boleh 1 hari sekali untuk lambungnya. Lambung. Tapi yang saya selamatkan ini liver sama yang lainnya biar nggak gitu. rusak. Oke. Sudah? Mudah-mudahan jodoh. Amin, amin. Matur sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kulo Jarno, griya kulo Desa Sawu, Kecamatan Sawu, Pak Bayu. Baik Bapak. Kulo gadah keluhan kadar gula agak tinggi. Dulu pernah 377. Iya. Tapi setelah kulo ngunjuk Empro, pun telas 6, lajeng napa niku Barevit, Bekatul, Sledri kalih kenikir niku sak menika tinggal 170 niku setelah makan kenyang. Iya. Kadang-kadang 230. Masalahipun kula sak sampunipun unjuk Empro niku maem suweneng Mbak Bayu. Nriyen sak menten sakniki rong menten ngoten lagi dereng krasa wareg. Niku masalahipun kalih gringgingan niku Pak Bayu matur suwun. Bapak begini, kalau pencernaannya sudah baik, saya minta tolong. Jadi Nabi kan berkata Bapak Ibu ya, makanlah sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Kontrolnya harus betul-betul dijaga. Jadi minta tolong, walaupun enak ya, bukan masalah enaknya, tapi di Nawa itu nih saya mau makan enak, tapi tujuannya saya mau jauh lebih penting sehat.
Jadi makanya yang perlu dikurangi apa kalau sudah tahu diabetes, bernasinya diganti dengan apa? Diganti dengan sayur. Itu yang penting. Yang kedua, dampak daripada penyakit diabetes itu kan ada keringgingan, kebas dan panas, terutama daerah kaki. Nanti bertahap akan hilang ketika konsumsi rebusan seledri kenikir atau rebusan salam manis. Tapi terus terang Bapak Ibu, ini jujurnya nanti akan mentok. Mentoknya di mana? Di telapak kaki tetap rasanya tebal. Kalau sudah sakit diabetesnya bertahun-tahun, gimana cara ngilanginya? Untuk yang terakhir itu di tungkak sakit, di alas kaki sakit, buatkan rebusan untuk ngerendam kaki. Apa yang dipakai? Asam, garam, sama mengkudu, pace. Itu direbus Pak, terus disimpan di kamar mandi. Sebelum mandi itu dipakai ngerendam kaki supaya sarafnya pulih. Jadi garam, asam, sama mengkudu. Itu baunya tidak enak, karena itu usahakan diberikan kapan? Sebelum mandi. Setelah dikum pakai itu baru mandi, kan hilang nanti. Tidak usah dibuang. Jadi buat aja satu tempat, disimpan di situ. Nanti setiap sore lagi dipakai. Karena apa? Memulihkan saraf yang tersumbat ini agak butuh waktu lama. Bapak minta tolong kalau boleh tetap buat rebusan tadi ya. Terus yang kedua, makan bekatul untuk nutrisi sarafnya tetap baik. Apalagi kira-kira Empro ini pun Pak? Empro kalau sudah baik sehari sekali aja mau tidur. Nanti sampai betul-betul baik, baru dilepaskan Pak Nggih. Nyun tolong dijagi. Nggih, napa malih? Matur suwun Pak Bayu, matur suwun. Nggih, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dapatkan produk-produk Bapak Bayu Diningrat yang asli seperti Empro, MP5, Teh Magata, Binutrio, Parefit, Aitsiko Biospray, AO Spray, W9, Pupuk Orkamas, Bama Visio, Minyak Yakoli, Bekatul, Gula Aren di Radio Metrik FM Utara Balai Desa Karanggebang, Sedes Ponorogo. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0812 344 28.000, 0812 344 28.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pak Kitop saking Jiwan Madiun Pak. Baik Bapak. Kula kenging sakit saraf miturut medis. Dados kula niku nek mboten ngonsumsi obat niku kula mboten saged mlampah. Baik. Dados sedaya organ niku mboten berfungsi. Baik. Kula mboten saged ngomong, tapi kangge ngomong ngoten nggih susah. Nggih. Napa malih? Nggih, teng sikil niku nggih lemes wabot, teng tangan teng driji nggih kaku nggih. Baik. Natos nika rekam saraf nika Pak Bayu. Dados ngaten iki teng mripat nggih ngantuk pengene tilem ngoten. Nggih, baik. Bapak niki mangke ngeten. Nutrisi saraf sing wonten ten alam nggih. Sing paling sae satosipun menawi sayur niku pegagan. Pirsa pegagan? Pegagan sing ten ngene watu-watu biasane. Menawi boten wonten pegagan, semanggi. Tapi wonten malih sayur sing paling suwai kagem nutrisi saraf nggih menika kembange trateh. Pirsa trateh? Terape kembang Trateh nggih. Trateh niku kan wonten kembange. Wonten kados tombak ngaten nggih. Terus baru kembang. Lah niki saged dipun lalap. Niki obate saraf. Dados penawi nyenengan kersa saged lepas niki obat menawi konsumsi 3 macam sayur niki wau. Tapi sing paling gampil saumpami mboten wonten saged konsumsi selada air. Selada air napa mriki krokot napa krokot niku nggih dikonsumsi sing sayur mirah niku lho Pak. Niku njenengan konsumsi rutin. Lajeng nomor kalih sing paling sae kagem nutrisi saraf bekatul. Wajib konsumsi bekatul. Pendinten 1 sendok.
menawi bapak kerso sementara niki kersane ten mripat, ten wajah, ten lidah mboten wonten masalah. Menawi kerso ngunjuk Aichiko. Aichiko niku produk dalem jenengan semprotaken teng ngandhapipun lidah. Niki dalam waktu setunggal menit niki langsung masuk tenggene seluruh saraf. Niki sing wajib dipun konsumsi. Pantanganipun setunggal. Amargi saraf niki tenggene saluran celakipun ten biasane nempel ten tulang-tulang, nyuwun tulung tempe mboten pareng. Asin dipun kurangi, mboten pareng terlalu kathah. Gajih-gajih dipun hindari Pak nggih. Ngunjuk toya pethak ingkang kathah. Niki wajib. Napa malih Katang dicidene kaku nek wanita Nggih, pun paham. capek. Terus boten gadah tenaga, gampang capek sering mungkin nggih pun limpruk mungkin. mangke menawi saged konsumsi niki wau bekatul kali Aichiko, kali sering-sering maem niku wau jenengan yakin boleh. Napa malih Sampun Pak, matur nuwun. mugi-mugi jodoh nggih. Amin. Nggih. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza dari Madiun. Iya Pak. Sudah 1 tahun kena diabetes. Kaki genggingan, kepes sama kemeng-kemeng gitu. Iya. Terus sama tiap hari itu ngurus. Ini umur berapa? Umur 34. Ini dulu diabetes tipe 1 atau baru kena diabetes? Maksudnya? Diabetesnya sudah berapa lama? Udah 1 tahun. Baru 1 tahun ya, baik. Sudah insulin? Dulu cuma sekali insulinnya. Baik. Pernah. Nanti gini, tak tanya jujur ya. Iya. Kok saking diabetes umur 34 dulu hobinya apa? Dulu kerja sering lembur malam. Terus sering minum saset-sasetan? Iya, nggak terlalu sering, biasa gitu. Apa dulu yang paling disenangi? Kopi. Kopi saset? Iya. Bapak Ibu begini loh, saya minta tolong betul ya, yang bekerja senengannya ngelembur itu kan senengannya pasti kepingin manis. Terus yang kedua ya banyak sih minuman-minuman saset, rasanya enak, rasanya manis. Terus yang bukan hanya yang bersifat energi, tapi yang sekarang mulai dari minta maaf modelnya bentuk teh, model-model kayak yang jus dan lain sebagainya, minta maaf kalau boleh hindari. Kalau mau usia di bawah 40 tahun, kalau tidak kena diabetes, paling bagus pakai gula, masih bisa gula. Jadi kalau tanya ke saya gula apa yang paling baik, ya gula kayak gula merah. Ini tadi ibunya ngasih ke saya atau ketinggalan? Ini gula-gula merah seperti ini yang paling bagus. Kalau seandainya Bapak Ibu kepingin, Pak saya tidak bisa hidup tanpa manis gitu ya, ya konsumsilah gula kelapa. Kalau seandainya gula tebu supaya tetap sehat, gula tebu yang apa? Gula tebu yang merah, bukan gula tebu yang warna putih. Tahu ya Bapak Ibu ya, gula tebu kan ada yang merah juga kan? Apa sih bedanya gula tebu yang warna merah sama gula tebu yang warna putih? Saya tunjukkan. Kalau gula tebu yang warna merah itu tidak bahaya Bapak Ibu, tapi kalau gula tebu sudah berubah menjadi warna putih, itu yang bahaya. Kenapa kok bahaya? Untuk menjadikan putih itu ditambah macam-macam. Untuk membuat kristal aja dibuat macam-macam. Saya kasih contoh, kenapa sekarang gula putih saya katakan berbahaya. Petani Bapak Ibu sekarang ini pupuknya suruh pupuk lengkap, NPK itu tidak mau. Mereka itu paling pupuk yang diberikan cuma 2, ZA sama urea. Paling gampang lagi dikasih tetesnya tebu itu pakai apa ya, amina seperti itu ya. Saya minta tolong, gara-gara petaninya pupuknya tidak betul, gula yang dihasilkan tidak akan bisa jadi gula. Gulanya gelali, tahu gelali ya? Gulanya encer, tidak bisa kristal. Kenapa kok tidak bisa kristal? Karena kekurangan unsur fosfat di dalamnya. Akibatnya pabrik gula terpaksa pupuknya bukan dipupuk di sawah, tapi memberikannya pupuknya di waktu setelah ditebang. Supaya apa? Fosfatnya ada sehingga dia menjadi kristal. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau ini dikonsumsi terus,
Orang bukan tambah sehat, orang tambah sakit. Karena sama dengan konsumsi yang kimia. Karena itu saya minta tolong, kalau Bapak Ibu memang tidak bisa hidup tanpa rasa manis, konsumsilah gula-gula yang benar. Gula merah ya gula merah yang merah itulah. Tujuannya kenapa? Supaya tidak sakit lebih parah. Saya minta tolong, jangan sampai sakit. Saya kasih contoh, Mas, tidak apa-apa untuk contoh ya Pak ya, untuk ngajari yang lain. Orang dulu sakit gula Bapak Ibu rata-rata usia 50-60 tahun ke atas. Kenapa 60 tahun atau 50 tahun ke atas? Ketika orang masih kerja, mulai dia kerja umur 18 tahun sampai umur 30 tahun itu kerjaannya kan tidak mungkin jabat posisi kepala. Kerjaannya kan paling masih disuruh-suruh kan, masih kerja keras. Kalau disuruh-suruh orangnya masih keluar keringat. Orang sakit diabetes itu tidak akan bisa kalau dia sudah keluar keringat, tidak akan jadi sakit. Karena apa? Gulanya dibuang melalui keringat. Usia 40 tahun dia sudah punya jabatan, yang kerja cuma jarinya Bapak Ibu sama mulutnya, nyuruh-nyuruh kan pekerjaannya kan, tidak mungkin mau kerja, tidak mungkin mau jalan-jalan. Akhirnya penyakitnya datang. Kapan penyakitnya datang? Ketika dia sudah tidak keluar keringat waktu kerja. Akhirnya datang penyakit pertama kali apa? Diabetes dulu datang. Nah, tetapi zaman sekarang perubahan pekerja ini sudah beda jauh. Kalau dulu yang kerja orang, sekarang yang kerja mesin. Kalau yang dulu kerjanya itu dengan jalan, sekarang kerjanya cuma dengan duduk. Karena itu saya minta tolong. Kenapa saya ngotot jangan sampai sakit? Karena seluruh pekerjaan akan membawa kita ke sakit. Orang cuma disuruh ngadep komputer, orang disuruh tidak kerja banyak, tapi cuma satu, tidak boleh tidur, kan cuma gitu kan? Gara-gara supaya tidak tidur yang diminum kopi, doping dan lain sebagainya. Karena itu saya minta tolong, ayo dijaga. Jadi kalau sudah telanjur, gimana caranya? Ayo diobati. Mas masih punya waktu untuk berobat menjadi sembuh. Masnya ini masih punya usia sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun untuk menjadi sembuh itu sulit sekali. Tetapi kalau masih usia 30, harapan untuk sembuh cepat. Ayo lakukan ya, nanti jadi kesaksian. Besok-besok janji sama saya, kalau sudah sembuh wajib ngajari orang-orang jangan sampai sakit. Ya Mas ya, minta tolong. Yang pertama, turutono betul. Ya, semua yang manis hindari. Semua dulu hindari dulu supaya pankreasnya pulih. Untuk memulihkan pankreas itu ada dua tanaman Bapak Ibu yang bisa membantu. Yang pertama itu pare, yang kedua sukun. Saya minta tolong setiap hari sampai enek tidak apa-apa sudah. Nanti kalau mau sampai kan rasanya tidak enak, jamunya pahit kan, lihat wajah saya gitu ya. Enek tidak apa-apa daripada sakit. Buatkan jus untuk diabetes, kacang panjang, seledri, belimbing, timun sama pare wajib. Kalau sampai lulus 3 tahun sehat, nanti 3 tahun berikutnya cari saya, kasih testimoni ngajari orang sehat. Terus yang ketiga saya minta tolong supaya kakinya tidak tambah kecil, badannya tidak tambah kecil, makan bebas. Loh kan enak kan? Yang tidak boleh manis makannya bebas. Nasi putih dibatasi, 1 piring dibagi 4, 1/4 itu nasi, 1/4 itu lauk, separuh itu sayur dan buah. Berapa sendok nasinya? 8 sendok sekali makan. Terus yang ketiga, makan bekatul untuk sementara supaya saraf di kaki pulih. Nanti kalau mau bisa minum Empro 3 tetes 3 kali. 6 bulan gimana? 10. Weh, sudah habis Empro 10 ya. Kok masih kurus? Ya, ada yang salah ini. Nggak makan dah. Iya, susah. Gak enak Makan yang banyak. Kalau terpaksa minum Mensi ya, malam hari. Harusnya 10 botol harusnya sudah baik loh harusnya. Ada yang salah. Terus jusnya buat Mas? Ya, buat. Karena ada di matanya agak kabur, maka jusnya kacang panjang, seledri sama tomat, wortel. Terus Gini. gimana? Buat jus yang untuk diabetes aja dulu ya. Ini matanya kaburnya bukan karena itu. Makan yang cukup dulu ya. Nanti ikuti yang saya tuliskan tadi ini. Terus yang berikutnya saya minta tolong,
Kalau seandainya makannya belum enak, minum mensi. Mensinya dicampur apa? Gimana? 1 sendok setiap hari mau tidur. Dicampur apa? Nggak usah dicampur apa-apa, mensi campur air gitu aja. Apalagi sama ngurus perut. baik Tiap hari. untuk murusnya itu nanti kan berarti ada masalah di lambung. Berarti yang membuat tidak gemuk karena murusnya. Jadi untuk murusnya minta tolong buatkan rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Itu terus sampai betul-betul baik kondisinya. Begitu murusnya berhenti pasti akan baik keadaannya. Tidak apa-apa. Murusnya kan bukan karena murus melilit sakit, Enggak. cuman diare gitu Iya, aja. diare. Itu berarti ada masalah itu. Apalagi Wes, Mas tak jadikan contoh ya, tolong lakukan. Nanti setelah 3 tahun sampai jadi dokternya diabetes nanti ya. Amin. Biar ngajari orang jangan sampai sakit. Ya, oke. Ibu monggo. Tanya itu tadi kan sudah pernah saya buatkan salam manis juga. Iya. Itu perlu diteruskan apa enggak? Kalau salam manis tidak terlalu penting karena masih muda, Bu. Oh, Ini sarafnya bukan karena saraf tapi karena nutrisinya kurang. iya ya. Kaki linunya karena makanannya kurang. Jadi yang paling penting rebusannya daun sukun. Daun sukun ya. Ya. Apalagi sudah? Ya. Terus yang kedua saya ingin konsultasi sama anak saya. Iya. Anak saya yang di anak saya di Surabaya. Iya. Itu kena diabetes juga, perempuan. Lantas juga kena tumor jinak di rahang. Terus itu sudah berobat ke dokter, mau dioperasi tapi ini belum bisa karena diabetesnya masih tinggi. Sudah saya kasih minum, saya suruh minum MP5 juga. Terus daun kelor, bekatul, terus ya jamu dari Pak Bayu itulah. Gini, kalau diabetesnya tinggi, Bapak Ibu, kalau Iya. diabetes di atas 300 tidak mau turun, apa yang dirubah? Bukan hanya jus tadi, air yang diminum, ini ambil termos ya, Ya. 1 termos itu isi yang 1,5 liter. Masukkan di dalamnya kayu manis 3 lembar, 3 batang kayu manis sama daun salam 5 lembar. Kayu manisnya tidak perlu diganti tiap hari, tapi tiap hari yang diganti adalah daun salamnya aja. Dengan konsumsi ini saya jamin pasti gulanya turun. Tapi minta tolong, yang menyebabkan gula naik lagi adalah makanan. Jadi saya minta tolong bukan puasa, tetap makan tapi tidak boleh terlalu banyak. Kalau gulanya tidak turun-turun berarti dia tidak mau tarak. Minta tolong suruh tarak seperti masnya tadi ya. Iya. Terus yang kedua, Empro aja diminum, Bu. Kalau tumor jinak tidak masalah. Tapi membesar. Oh, kalau membesar berarti ya MP5. Tapi dikombinasi. MP5 untuk ngobati diabetesnya sulit. Tapi kalau Empro jauh lebih cepat karena diabetes itu termasuk metabolis. Jadi kombinasi antara Empro dengan MP5 ya. Empro 2 kali, MP5 1 kali. Tetesnya 3 tetes, 3 tetes semua saja. Iya. Kalau yang ini Sama 3 tetes saja. 2 kali apa 3 kali? 3 kali. Ya. Apalagi Ya itu nanti kalau sudah normal kan akan dioperasi. Betul, enggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Terus untuk itu katanya susu yang di sini itu apa? Susu Tosim ya. Itu bisa diminum sekarang. Untuk apa, Bu? Lah ya biar Gini, Tosim ini adalah antibiotik. Jadi Tosim ini biasanya saya berikan untuk pasien-pasien yang memang saya butuh antibiotik tingkat tinggi. Kalau cuma untuk sakit biasa enggak usah. Ya sudah. Kalau minta penjelasan tadi, salam dimasukkan dalam Air panas. Air Nanti panas. dibiarkan minum sepanjang hari. Maksudnya di termos itu atau Di termos itu. Oh, dimasukkan di termos ya. Betul. Ya. Sudah? Ya, sudah. Terima Mudah-mudahan kasih. jodoh. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari Pak. Ini saya diponis dokter gagal ginjal. Iya. Sudah 5 bulan. Umur berapa Bapak? Umur 45. Baik, namanya siapa? Bapak Purwanto. Baik. 45 ya. Kreatin terakhir berapa Pak? 1 bulan kemarin 14. Baik, yang pertama begini. Ini kan masih baru ya. Yang pertama, kencingnya masih bisa enggak? Masih lancar. Baik, karena kencing lancar, ayo berlomba. Bapak bisa membuat rebusan seledri kenikir ya. Terus dikonsumsi rutin tiap hari supaya kencingnya baik. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kreatin, ambilkan sepat kelapa, dikasih air panas 1 gelas, diminum. Yang ketiga, nanti untuk obat ginjalnya kita kasih Pak ya. Nanti ke Bu Feni, diminum 2 tetes 2 kali sehari. Seluruh petunjuk dokter wajib diikuti. Jadi buah dan sayur kan tidak boleh, tapi tetap yang harus dikonsumsi supaya tubuh kita tetap sehat Pak ya, makan labisium, labu manisa itu loh Pak. Jangan bosan, memang sudah terlanjur sakit Pak ya, sebagai obat. Terus yang kedua, ini meripatnya juga agak kabur, saya minta tolong makan waluh Pak ya. Waluh kuning direbus, dikukus boleh. Jadi itu camilan sambil lapar makan itu, supaya bisa cepat pulih. Sama makan buah sukun. Bapak lakukan rutin tiap hari. Nggak usah takut, ini masih 45, ayo berlomba. Apalagi masih baru. Mudah-mudahan nanti bisa cepat pulih Pak. Apalagi Ustaz Bunga ada jodoh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami nama Selamat dari Kelurahan Ronwijayan.